Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini kita pada pembelajaran Bahasa Indonesia, yang mana pembelajaran hari ini akan dibawakan oleh Ibu Nur Hidayah, yaitu Ibu mahasiswa PPL. Nah, untuk materinya hari ini apa Ibu Dayah? Ya, materi kita hari ini adalah tentang menelaah struktur teks prosedur. Nah, tadi materinya adalah menelaah struktur teks prosedur. Ibu harapkan peserta didik Ibu hari ini dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Halo anak-anak Ibu yang cerdas dan kreatif. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Hidayah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung atau secara tatap muka, tapi Ibu berharap kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur isi dalam teks prosedur. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan apa tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu agar kalian dapat menelaah struktur dalam isi teks prosedur. Lalu, dengan mempelajari ini, kalian dapat melakukan kegiatan secara baik dan benar sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, anak-anak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini, maka kita akan memasuki materi pokok, yaitu menelaah struktur dalam isi teks prosedur. Bagaimana? Yuk simak terus videonya. Perlu kalian ketahui bahwa struktur teks prosedur itu terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan atau pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat, dilakukan, dan sebagai motivasi. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan adalah yang digunakan dalam membuat dan melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada langkah-langkah yang berisi tahapan atau urutan kegiatan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Yang keempat atau yang terakhir ada penutup yang berisi penegasan atau penekanan motivasi seperti ucapan selamat mencoba. Nah, penutup ini bersifat pilihan dan tidak wajib. Nah, setelah kalian mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teks prosedur, tentu saja kalian juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri yang menjadi bagian-bagian tersebut. Apa saja itu? Nah, setelah kita mengetahui apa saja bagian dari struktur teks prosedur, selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri bagian-bagian teks prosedur. Tentu saja struktur-struktur tersebut mempunyai ciri. Berikut ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada tujuan, yang ciri-cirinya berupa pengantar yang menyebutkan apa yang akan dilakukan atau dibuat. Ciri yang kedua adalah mencoba menangkap minat pembaca untuk hal yang akan dilakukan. Struktur kedua ada bahan dan alat. Bagian ini untuk melengkapi prosedur dalam membuat sesuatu. Cirinya adalah berisi alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, terdapat perincian yang akurat tentang ukuran dan takaran. Langkah yang ketiga ada langkah. Yang pertama berisi tahap-tahap bagian atau
kegiatan urutan kronologis baik dalam bentuk paragraf atau penomoran tiap tahap. Yang kedua, berisi hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga, berisi aturan yang harus diikuti. Terakhir, struktur keempat ada penutup. Yang ciri-cirinya yang pertama, satu berupa simpulan, kedua berupa pernyataan untuk memotivasi orang lain untuk mencoba, dan yang ketiga berupa komentar atau ucapan selamat menikmati. Nah, anak-anak, itu dia struktur dan ciri-ciri yang menjadi bagian di dalam isi teks prosedur. Nah, untuk lebih memahami struktur teks ini, Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks prosedur. Ini dia. Nah, anak-anak, itu dia struktur dan ciri-ciri dari isi teks prosedur. Untuk lebih memahami struktur teks ini, Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks prosedur. Ini dia. Di sini ada sebuah teks tentang cara membuat bubur Manado. Coba perhatikan pada bagian tujuan, yaitu menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, pada bagian ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat. Selanjutnya, pada struktur bagian bahan dan alat berisi rincian apa saja yang akan dijadikan bahan-bahan. Ada nasi merah, singkong, ubi ungu, serai, kangkung, bayam, dan jagung manis. Nah, di sini menjabarkan alat dan bahan secara rinci dalam membuat bubur Manado. Selanjutnya, pada struktur yang ketiga, yaitu langkah. Yang pertama di sini ada didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Dan yang ketiga ada angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, bagian langkah ini berisi urutan langkah dalam membuat bubur Manado secara rinci dan bertahap. Nah, bagian penutup terdapat bagian penekanan pada keuntungan seperti selamat mencoba. Akan Ibu bacakan, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, pada bagian ini berisi penegasan ulang atau penekanan dengan memberikan motivasi mengenai membuat bubur Manado. Nah, anak-anak, ibu sekalian, setelah kalian melihat contoh analisis teks prosedur tadi, maka kegiatan kalian selanjutnya adalah mengerjakan tugas tentang menelaah struktur yang menjadi bagian-bagian di dalam teks prosedur. Ini dia teksnya. Lalu setelah kalian melihat teks ini, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di grup chat WA. Baik, itu dia pembelajaran kita mengenai struktur teks prosedur. Pastinya Ibu berharap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang Ibu mohon undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kenakan masker, dan jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.